Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial tentang e-learning madrasah. Kali ini e-learning madrasah sudah menggunakan versi yang terakhir, versi 4.5.1. Pertama-tama kita login dengan menggunakan username. Username ini sudah dibagikan ke masing-masing grup oleh admin. Di sini untuk masing-masing grup bisa memasukkan username dan password yang diberikan. Ya, dari link MAN 1 Lombok Barat. Ini kita masuk. Setelah masukkan ini, kita ditunggu beberapa saat. Nah, sampai keluar tampilan ini saya mencoba menggunakan salah satu contoh. Di sini saya sendiri, Agus Setiono, yang ada di kelas, bisa dicek di sini kelas mana saja yang diajarkan. Tidak kelihatan. Nah, kita kembali coba di sini muncul ya kelas-kelas yang diajarkan. Di sini ada kelas 11 ekonomi, 11 I1 ya, kelas 11 I1, IS2, IS3, MIA 1, MIA 2, dan kelas IBB. Adapun langkah-langkah untuk pembuatan kelas, kita mulai membuat kelas. Tahun pelajaran semester genep. Ya, kita mencoba untuk membuka kelas. Oh, ternyata di versi ini di e-learning itu terpisah antara tahun pelajaran semester 1 dan semester 2. Tadi ini adalah, kita lihat lagi. Nah, ini ada tulisannya ya. Kelas 11 IPS 1 semester ganjil, IS2 semester ganjil, IS3 semester ganjil, MIA ganjil. Nah, ini ada satu kelas IIS 1 semester genap. Di sini kita akan membuat kelas. Kelas 11 tadi kelas IIS 1 sudah. Jadi kita tambahkan lagi IIS 2. Ini nama kelas bisa kita namakan misalnya kelas 11 ekonomi. Kelas 11 MIA ya, MIA ulang, kelas 11 IIS 2 ekonomi. Deskripsi bisa ditulis apa saja, misalnya deskripsinya adalah pembelajaran ekonomi dengan menggunakan e-learning ya. Pembelajaran ekonomi dengan e-learning ya. Pilih mata pelajaran yang diajarkan. Di sini saya mengajar pelajaran ekonomi peminatan. Agenda misalnya di semester ini kita coba menggunakan 20 kelas. Buat kelas.
Sehingga di sini muncullah ekonomi semester genap untuk kelas 11 IIS 2. Kita tunggu, ini sedikit ada perubahan versi yang sebelumnya versi 4.0 menjadi versi 4.5.1. Bisa dicek untuk kelas yang dibuat tadi di semester genap. Kalau semester 1 ini ya, tadi ada 5 kelas, semester 1, dan ini ada semester genapnya. Dan seterusnya. Nah, setelah kita membuat kelas ini ada beberapa yang harus diisi oleh guru. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Ada timeline di sini, ada video conference jika pembelajaran itu menggunakan video conference. Dan tentunya di sini guru harus mengisi dulu ya standar kompetensi. Nah, seperti ini. Standar kompetensi untuk pelajaran ekonomi kelas 1. Standar kompetensi di sini ada KI 1. Ya, KI 1 yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Dari pengetahuan, ini standar kompetensi dasarnya harus kita masukkan juga di sini, karena di sini nanti akan berkaitan dengan guru ketika akan mengadakan penilaian harian. Ya. Guru tidak akan bisa melakukan penilaian harian jika tidak mengisi coding ya di sini. Ini rencana pembelajaran itu ya, RPP. Bisa dilihat. Nah, membuat RPP. Nah, di sini. Jadi guru bisa membuat RPP ya. Semester genap tanggal berapa ya? Ini. Terus jam keberapa? Visi untuk pertemuan, bahasan materi, kompetensi intinya apa, ya. Nah, ini tentunya ini akan nge-link dengan standar kompetensi dasar yang sudah diisi sebelumnya. Kalau kompetensi dasar sebelumnya itu belum diisi, maka di sini tidak akan muncul di sini. Nah, ini ya. Dan seterusnya ya, tujuan pembelajarannya apa, metode yang digunakan oleh guru apa. Di sini ada ceramah, diskusi, tanya jawab. Media sumber belajar menggunakan buku, internet, dan media yang lainnya. Berikutnya bahan ajar. Bahan ajar di sini adalah bahan ajar yang dipakai oleh guru di dalam mengajar. Ya, bahan ajar bisa berupa dokumen ya. Itu bisa diupload di sini. Dokumen yang sebelumnya disimpan di komputer tinggal diupload ya. Nah, atau bahkan kalau memang sudah pernah dokumen itu diberikan atau bahan ajar itu diberikan di kelas lain, bisa diambilkan dari kelas lain. Nah, berikutnya data siswa yang tergabung. Jadi data siswa yang tergabung ini adalah data siswa yang tergabung dalam pelajaran IPS IIS 1 ekonomi di kelas 11. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran, guru yang bersangkutan itu harus memanggil anak. Nah, jadi anak tidak bisa mengikuti pelajaran jika tidak diundang dulu. Ibaratnya anak ini masih di luar, kalau realitanya. Kalau anak itu masih di luar, maka anak itu tidak akan bisa mengikuti pembelajaran. Maka di sini anak harus diundang dulu untuk masuk ke kelas e-learning-nya. Nah, ini ya. Kita tampilkan untuk jumlah yang maksimal. Kita gabungkan di sini. Kita bisa menggunakan satu-satu gabung. Nah, tapi dengan cara ini akan lama ya. Ini sebaiknya menggunakan cara ini gabung semua siswa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menyampaikan tutorial mengenai raport digital madrasah yang ada di MAN 1 Lombok Barat. Karena sebentar lagi kita akan mengisi raport menggunakan raport digital madrasah. Untuk RDM yang ada di madrasah ini kita bisa karena raport digital madrasah tidak lagi kita kerjakan di server sekolahan, namun kita bisa sama-sama mengerjakan dari mana saja ya. Perlu diingat di sini untuk masuk di digital madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Barat, kita tahu linknya. Adapun link itu bisa dilihat dari website yang ada di MAN 1 Lombok Barat. Dari website ini kita bisa cari RDM 1 Lombok Barat. Nah, di sini kita tunggu agak lelet. Kita kurangi ya. Dikurangi ini. Nah, ini. Jadi alamat linknya MAN 1 Lombok Barat adalah ini ya. RDM MAN RDM 2122.man1lombokbarat.sch.id. Ini ada sejarahnya. 2122 ini kita menggunakan RDM itu mulainya di tahun pelajaran tahun 2001-2022. Setelah itu kita masuk ya, dari akun guru. Coba ini ya. Nah, ini. Nah, kita sambil menunggu. Loadingnya ini agak lama ini ya. Oke. Nah, begini. Jadi RDM tahun pelajaran 2021-2022 di semester ke-6. Ini semester ganjil ya, kita apa dulu ini karena ini kita akan mengerjakan semester 2-nya, maka ini kita loading di posisi semester genap. Nah, jadi perlu diingat di sini ya. Kalau nanti memilihnya semester ganjil, maka nanti akan muncul semester ganjil ya. Jadi nanti yang dilihat di sana itu adalah nilai-nilai semester ganjil. Karena ini yang kita akan mengisi semester genap, maka kita akan masuk dengan posisi di semester genap. Ini. Sebaiknya guru itu memanfaatkan RDM yang sudah kita mulai. Supaya apa? Nanti guru itu tidak kerepotan di dalam mengisi raport akhir ya. Misalnya ini saya mengajar mata pelajaran ekonomi di kelas IPS 1. Kita panggil ya. Di IPS 1 di dalam yang perlu diperhatikan oleh guru di sini adalah yang pertama, guru sebelum mengisi raport ya, sebelum mengisi raport atau nilai akhir semester, sebaiknya guru itu menginput nilai-nilai ulangan harian supaya apa? Nanti tidak menjadi pekerjaan yang menumpuk ketika akan mengisi raport di akhir semester. Sudah menjadi kebiasaan, biasanya di waktu yang sama itu, di saat itu guru itu baru merekam PH. Berapa kali PH ya, itu akan dilakukan di saat itu.
Begitu juga dengan nilai semesterannya. Nah, langkah repotnya ya, kalau pekerjaan yang mestinya itu sudah bisa dilakukan tapi tertunda sehingga harus dilakukan di saat itu ya. Seperti ini, misalnya saya sudah melakukan penginputan nilai penilaian harian ya, ada 4 kali penilaian harian. Ini nilai-nilai anak ya di dalam penilaian harian. Perlu diketahui untuk menginput nilai ulangan harian, penilaian harian ya. Di sini ada ini ya, PH1 misalnya. Materi apa yang akan diujikan atau yang menjadi penilaian gitu ya. Maka di sini harus dituliskan di sini. Misalnya di semester 2 ini guru ekonomi melakukan penilaian harian di pokok bahasan pertama, menganalisa APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Di dalam PH-PH itu anak mendapatkan hasil nilai berapa? Hasil anak itu kita masukkan di sini ya. Simpan. Begitu juga dengan PH kedua ya, PH2. PH2 kita masukkan. PH3 juga ya. Cancel. Pak Icat, hati-hati di sini. Tanda merah silang ini artinya menghapus PH yang sudah dilakukan. Kalau ada tanda pensil warna hijau ini artinya mengedit ya, mengedit. Ya. Kalau PH sudah dimasukkan, ya. Berikutnya di dalam penilaian ini yang perlu diketahui nanti ada bobot ya. Bobot ini terserah guru membuat pembobotan dari nilai pengetahuan ini. Apakah mau dibuat 50-50, sini 50, sini 50, atau 60-40 seperti ini, atau 70-30, terserah guru. Namun di sini jangan lupa ya, jumlah jam mapel yang diujikan di sini tinggal memilih 3 jam, 4 jam, 5 jam, atau berapa jam. Di sini kebetulan ekonomi di kelas 3 ini, kelas 2 ini adalah 4 jam ya. Jadi kita setting, kita pilih angka 4. Nah, untuk tampilan KKM yang ada di sini, ini yang bisa menyeting bukan guru yang bersangkutan ya, tapi dari administrator ya, dari adminnya. Jadi nanti KKM ini akan seragam untuk semua pelajaran. Sekolah itu akan menentukan berapa KKM-nya. Jadi di sini misalnya A itu jika anak mendapatkan nilai 90 sampai 100, B itu 80 sampai 89, C itu 70 sampai 79. Nah, kita setting. Di penilaian ini untuk pengetahuan itu ada ulangan harian, ini ada ulangan semesteran ya. Untuk semester genap itu namanya penilaian akhir tahun. Kalau semester ganjil penilaian akhir semester. Setelah selesai, atau PAT yang didapat anak itu kita input di sini. Semuanya seperti ini. Ini nilai PAT untuk anak ya. Telah dimasukkan di Siban. Nah, jadi di dalam penilaian ini selain nilai pengetahuan di sini juga ada nilai keterampilan. Jadi silahkan Bapak Ibu guru juga memberikan penilaian di keterampilan. Di dalam penilaian keterampilan di sini ada 3 penilaian. Penilaian yang pertama adalah portofolio, penilaian proyek, dan unjuk kerja. Sebagai contoh di sini saya memberikan penilaian untuk proyek. Nah, perlu dilihat juga KD-nya yang menjadikan proyek anak itu apa. Ya. Di sini misalnya anak bisa menyajikan hasil analisa fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Ini
sampai nanti nggak usah diaktifkan. Kalau diaktifkan nanti anak akan minta token, ya, minta token. Nggak usah diaktifkan saja, biar nanti anak buka sudah sampai waktunya bisa dikerjakan. Nah, gitu. Ya, lanjut bagian. Nah, ini tentang pembuatan soal. Di sana itu ya, yang nomor 2 yang tanda merah, tanda panah merah. Itu di sana soal dibuat satu-satu. Ada 4 model sebetulnya di dalam pembuatan soal. Yang pertama kita mengetik satu-satu. Seperti ini, mengetik satu-satu. Kita tulis ya nomor urut 1 gitu ya. Pilih jenis soal. Di dalam itu kalau diklik itu soalnya ada pilihan, ada isian, ada part atau berapa itu. Standar kriteria ketuntasan. Kriteria ketuntasan nanti kita disepakati ya. Yang dikatakan tuntas itu berdasarkan atau tingkatan KKM-nya berapa. Ada bahan ajar, ada rencana pembelajaran. Nah, RPP inilah yang sebetulnya. Nah, itu ada banyak model ya. Yang lagi ngetren ini kan yang apa itu? Problem based learning, project based learning, discovery learning itu ya. Dari sana itu. Bahan ajar, materi ini bisa dimasukkan di sana, campur lagi. Baik dalam bentuk video, kalau video dari YouTube itu cukup linknya saja. Bentuk dokumen bisa di sana. Data siswa yang tergabung ini adalah dari kelas-kelas itu, kelas-kelas. Ada apa lagi itu di bawahnya? Absen kelas, nah itu absen nanti juga diisi ya. Kalau wali kelas nanti akan menghitung kehadiran siswa ya. Ada jurnal guru. Nah ini yang sudah saya tandai garis itulah yang tujuan